Widya Mataram. Oh iya betul, Widya Mataram sama Bandar Lampung ya. Oke, kita lanjut. Jadi sebetulnya ini yang dibuat sama Edis, ini mau bikin rumah Edis atau rumah apologet ini? Lah, rumah apologet isinya siapa? Kan dia dengan Udin Caikiti aja. Siapa Jadi- ke sana? Coba dulu. Jadi si Taipudin itu Nebeng sama Edi sekarang. nebeng sama Edis. Berarti Taipudin Iya. itu nggak punya rumah juga di sana. Nggak punya. Dia jadi hidupnya numpang. Dulunya kan Pak Henry Tarigan ini punya apa namanya ya, kayak bedeng lah penginapan rumah dia kan. Disitulah mereka ditempatkan di satu ruang. Jadi Terus? semenjak terbongkar itu kelahi dia dengan Pak Henry Tarigan. Pak Henry marah sama dia gara-gara oleh si Edis. Pergilah si Edis dari situ ke California. Di sana dia menyewa tempat di daerah Kumuh. Berdua dengan Pak Udin Caikiti. Tunggu, yang kebongkar apanya Mas Edis? Pak Henry ini apanya yang dibongkar? Ya dia donatur semuanya kan. Donaturnya kebongkar, dia kebongkar. Gara-gara Dan Edis. kutunjukkan alamat usahanya juga kutunjukkan, alamat gerejanya juga kutunjukkan. Pokoknya semua data dia itu beliau itu kutunjukkan, ada itu kalau nanti nonton di AMC News ada itu. Dan itu langsung dihapus dia foto dia dari situ. Nah, jadi dia marah sama Edis. Ini gara-gara koin Edis. Akhirnya Edis kan agak sombong dia nih, pantang dibilangin. Akhirnya dia pergi dari situ, menyewa satu tempat berdua dengan Udin Caikiti. Itulah yang ditunjukkannya. Kan tidak ada kasur. Dia pembohong. Tidak ada kasur katanya, tetapi bantalnya, sarung bantalnya kan mewah-mewah itu. Ini hebatnya trik-trik saya di sini membohongi orang. Wah, ini divideokannya ruangannya. Lemarinya aja hanya itu kan ya. Yang di syutingnya kan sebelah sini aja. Sebelah belakang kan tidak ada. Ya. Jadi sekarang Edis itu lagi kumpul kebu sama itu Taipudin Udin itu. Caikiti. Ya, Udin Caikiti. Jadi Udin mereka Caikiti, saling mengeluarkan odol. Membantu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, sang debaters. Waduh. Seru sekali ya Anda menjadi Ratus mata memandang dibantu Ini tap kesukaannya layar ya Kores ini. teman-teman, jadi seser ulang ya. Tap layar ya guys ya. Banyak serangan ulang, soalnya. teman-teman. teman-teman di bawah. Tap Saya layar. minta tolong teman-teman di follow semua kita di sini, di follow akun saya, akun Nuni Diva, akun Bang Greg, akun Tante Mika, akun Bang Greg, semua di follow semuanya, yang bagi yang mau, bagi yang nggak mau ya masa nggak mau sih, follow aja gratis, masa nggak Biasanya mau ini ya akan kan. diserang ini. Sebentar lagi rungkat ini. Aman. Bang, ini aman, ini aman. Anti goyang. Kemarin kami Saya lanjutkan ya, karena saya ingin tahu Habis. banyak soal Edis nih, Bang. Ya, Bang. silakan. Karena saya sebenarnya orangnya tuh mau ngurusi urusan orang lain sebenarnya, tapi Pak, ini berhubung bergantian ya sekarang Bang udah ya. gimana? Oh boleh, kalau mau gantian boleh, silakan. Setelah Bang Ardiansa, Bang Handi Cilebes. Oh ya, Andi, silakan. apa kabar Andi? Silakan, Bang Kemarin Andi. dia ngundang saya. Silakan. Enggak, maksudnya kita gantian buat Oten. Gitu. Ya, Ya, assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, waalaikumsalam. Silakan. Saya pertanyaan singkat sih. Siap, besarkan Ada dua. Kemal Bang. Oke. Ada dua singkat. Pertama, dosa apa sih yang mereka lakukan ini, Edis Tipu dan kawan-kawan, sehingga Walabu ini murka? Itu dulu. Ya, yang pertama begini. Sebenarnya saya sudah lama melihat ini menjadi sesuatu yang nggak sportif ya. Kenapa? Dia itu menghujatnya itu nggak karu-karuan. Itu sangat-sangat berbahaya menurut saya. Jadi kalau dibiarkan terus-menerus itu kan akan berbahaya ya. Maka dia dulu pernah saya ingatkan, Dis, engkau kalau mau jadi apologet, jadilah apologet, jangan jadi penghujat. Datang dia bilang, iya bang, katanya. Dulu masih manggil abang ya. Setelah itu bulan 5, itulah dia yang buat sebuah permainan yang dengan Rudi Simamora. Yang dikatakannya aku menghabisi uang donasi Rudi Simamora. Waktu itu aku nggak marah seperti sekarang ya. Kenapa nggak marah? Aku telepon dia, aku bilang, harusnya kau tanya aku Dis. Rudi Simamora 2 kali di penjara.
Pertama di Polrestabes, yang kedua di LP. Ketika kau bicara bulan 5, dia di LP. Dan kau bilang seolah-olah aku masih mengumpul donasi sampai hari ini. Aku bilang 1 November aku 2024 aku sudah berhenti. Kenapa berhenti? Karena ada si PC The King, atau yang mungkin ya praduga saya itu si mata hantu, si mata pisau itu ya. Nah, Robert Lele. iya. Kemudian oleh si Edis, kau mengerti, mengerti katanya. Habis itu nggak aku perpanjang, aku biarin aja karena dia baru merintis karirnya di Amerika kan. Nah, bulan 9 kemarin, dia mengeluarkan pernyataan bahwa salib itu adalah jalan keselamatan dari iblis, rancangan iblis. Kemudian aku ngajak dia berdebat. Dia nggak mau, karena dia nggak mau, aku buatlah video jawaban. Setelah aku buat video jawaban, tiba-tiba dia buat video TikTok bilangnya begini, Rudi Yohanes, kalau mau berdebat dengan saya, nantilah dulu, kau urus dulu si Rudi anak Batak. Jangan kau makan nih uangnya semua, bla 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 bla, panjang lah. Nah, di situ Sebentar, saya marah. izin potong dulu sebentar. Saya izin potong dulu, Uni Rifa. Saya ada 2 pertanyaan sebelum itu, sebelum saya turun. Boleh nggak, Uni? Sebelum saya turun. Boleh. Bang Handi, kita ganti dulu dengan Bang Aryansah, bisa? Boleh ya, biar Ya, nanti gantian. nanti Bang Handi lanjut. Aku turun, nanti mungkin teman-teman di bawah juga Ya, pengen naik. silakan, juga, ya silakan. kan? Silakan, Oke. ya. Monggo. Pertanyaan pertama begini, Bang Rudi. Pertanyaan pertama, apakah Bang Rudi tahu alamat lengkapnya Edi sekarang? Tahu nggak? Di Amerika ya tahu. Begini. Iya, di Amerika Sebentar maksud ya. saya. Yang di Amerika maksud saya. Balik ke kamera. Kalau kalian mau melaporkan si Edis, jangan ke Indonesia, tapi langsung ke sini. Ada namanya ICE, US Immigration and Custom Enforcement ini. Nah, di sini ada alamat emailnya di Los Angeles ini ya. Nah, kemudian masukkan dia punya apa namanya itu zilenya apa yang sering dia buat memungut koin donasi itu. Ntar ya, aku buka dulu. Nah, itu Kirimkan masukkan linknya apa sama ya? aku, boleh Bang nggak? Rudi, biar teman-teman rekam lagi. Ya. Rekam Boleh, teman boleh. ya, Bang Rudi. PPT ya. Ya, sebelum Bang Rudi lanjut, tolong kirimkan linknya ke saya, bisa nggak nanti? Kan ada nomor HP ku samamu kan, Bang? Oke, Aku bisa, jarang-jarang bisa, panggil bisa. abang sama Muloa, ya. Nanti kirimkan sama aku linknya, biar ku sebarkan, biar kita bisa follow up itu, walabu. Bang Rudi. Kau jangan panggil abang, nanti kau jatuh cinta pula sama aku. Lanjut, walabu, lanjut. Ya, Bang Rudi. Itu kan tadi kan mau melaporkan. Itu kan enggak gini. Yang saya tanya alamat lengkapnya bisa nggak saya catat sekarang? Bisa nggak? Tunggu. Sebentar. Ya, saya tulis sekarang ini. Tunggu, ini aku terangkan dulu biar cepat dia. Ini yang dikatakan itu ya, bahwa dia kan di setiap live-nya itu kan ada ini. Besarkan dong, besarkan full dong. Besarkan full ini dia, Pak. Bentar. Besarin full aja. Aku balikkan kameranya ini gimana? Bentar ya. Nah ini. Sebelum Nah, ini lanjut kan ada Bang Rudi ini. Yohanes, bentar teman-teman, ini penting demi keutuhan bangsa kita. Debat boleh debat, tapi jangan sampai memprovokasi supaya nggak terjadi perang agama. Kalau kita sudah perang agama, si Kudis TV cuma ada di luar negeri menikmati peperangan kita. Ada kita yang anak bangsa yang tinggal di Indonesia ini yang nggak mau terjadi begitu. Nah, ini upaya kita bersama. Dijual. Unik dijual nanti. Ini ada korban-korban dari kawan-kawan saudara kita Kristen. Donasi ke sini rekening BNI gitu diantar. Iya, betul. Oke. Bang Rudi. Lanjut, Jadi ini sebentar, dia Yang- ini ada membuat sejenis, aku nggak ngerti apa ini ya. Kalau mungkin kita dana lah di sini ya. Zile ini ya. 7143258601. Jadi di Amerika itu kalau pakai visa turis atau visa pekerja itu tidak bisa memungut donasi. Jadi dilaporkan aja ke ICA tadi itu, ya mudah-mudahan ada hasilnya ya. Nah, kalau alamat dia nanti ku kirim linknya ya, karena pakai koordinat. Oh gitu. Bang Rudi nanti ini aja. Kalau gitu DM saya, bisa nggak DM saya nanti? Ada videoku, coba lihat. Ada alamatnya itu ku buat di situ, di mana? description-nya. Di YouTube. Di video YouTube. mana? Ada itu sekitar 8 hari atau 10 hari yang lalu, 2 minggu lalu ada itu. Judulnya apa? Judulnya? Aku lupa judulnya, nanti ku cari ya. Ada di description itu ku buat. Karena kan banyak videonya. Kirim bisa nggak ke link Ya, ke nanti. DM aku? Bisa nggak DM aku nanti? Nanti ku kirim habis ini. Oke, itu pertanyaan pertama ya kan? Itu Nanti pertanyaan ku kirim pertama. ke Ripa aja, karena Ripa aku punya nomornya. Ripa yang membagi ke kalian ya.
Oke lah. Dan Ya udahlah, itu cukup. Ibu Maya apa Amia yang di Amerika itu udah pernah telepon Mila, kami, Bunda dan Mila. dia- Maya Kenapa? apa Mila lah ya. Jadi katanya itu 1 jam dari tempat saya katanya. Sudah saya kasih alamatnya itu. Iya. Ya, intinya aku tunggu DM-nya Bang Rudi. Ini serius ini ya. Ini serius Ya. ya. Ini bukan cuma sekedar Mas. pertanyaan ya, tetapi setelah Ya. pertanyaan ini akan ada sesuatu yang mau menyesengsarakan gitulah intinya. Gitulah. Ya, Bang Rudi. Siap, Oke. siap. Oke. Bunda Diva, Ya, siap. Ustadz Yonatan Nandar, semuanya Bang Oke. Handi, Aki Kores, aku izin turun dulu karena mungkin kita gantian sama teman-teman muslim yang pengen Ya. naik juga ya kan. Bang Rudi, thank you. Yuk, semuanya Oke. assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi Satu shot wabarakatuh. untuk Oten. Tante Mika nanti satu Waalaikumsalam shot untuk warahmatullahi Oten. wabarakatuh. Yes. Oke. Saya terakhir dong sebelum turun nih. Belum selesai tadi. Ya. Silakan. Oke, boleh ya. Boleh. Ya, sebelum turun nih. Tadi udah dijawab dosa apa. Yang kedua adalah siapa di balik ini semua kaburnya Sang Mujater? Terus apakah masih ada sisa nih Sang Mujater di Indonesia ini untuk dipersiapkan diekspor? Kalau ada sebutkan namanya. Makasih, saya turun di bawah. Makasih, sampai jumpa. Oke. Saya lupa tadi menyebutkan ada untuk Eropa itu kalian pernah lihat perkelahian Agatha sama pokoknya di Bamtri ada itu videonya perempuan itu. Pernah. Agatha sama Metatron. Ya, kan ada perempuan yang siapa namanya si Ledin tak siapa itu ya. Itu juga tahun 2020 pernah menghubungi saya menawarkan untuk pergi ke Jerman. Dia di Jerman itu beliau itu ya. Kalau kamu mau ke Jerman, saya akan fasilitasi semua. Bahkan saya jemput ke Indonesia. Dan akhirnya Metatron kan buka-bukaan untuk menyelamatkan si Agatha Botox di Botox. Dagu miring. Dibawa dia ke Surabaya ke rumah ibu itu kan sering dia ke Indonesia nih. Dari Surabaya dibawa dia ke Malaysia, dari Malaysia dibawa dia ke luar negeri. Nah, sebenarnya yang tersisa di Indonesia apakah ada? Mereka tidak ada lagi karena mereka semuanya tidak bisa lolos untuk ke luar negeri ya. Jadi mereka lagi cari cara bagaimana. Kalau Mikana memang dia ditolaknya dari dulu. Dan mereka juga menolak Mikana gara-gara oneness itu. Kalau yang dua lagi satu karena penyakit, yang satu lagi memang sulit wawancara dia nggak jebol. Jadi yang tersisa nggak ada lagi. Kenapa blow on bahasa Inggrisnya? Kenapa? Bahasa Inggrisnya blow on dia. Yang satu lagi itu. Ya, silakan. Apa lagi? Naikkan dulu harga sini. Bang Rudi, si Robert Lele pengacara nggak laku, apakah ada peluang untuk kabur ke luar negeri? Robert Lele, Loh, dia kan sudah di Australia. bukannya di Indonesia, masih di Indonesia? Bukan. Oh, Makanya coba aku bilang ceritakan. sekarang ini pelarian itu ada 3. Amerika, Eropa, dan Australia. Kalau yang di Amerika itu dengan Henry Tarigan itu, dengan Sob Katul-Bekatul teman-teman. Kalau di Eropa dengan ibu yang, coba lihat di Bamtri deh, ada videonya itu. Dan dia mengakui, kalau kalian mau lari saya bantu katanya. Ada 3 Ya. titik intinya. Uang lagu ya, Dan di 3 titik. Australia, yang di Australia itu Jusuk Bulu sama si mata hantu, Si Robert Lele. Ini, Ya. Walabu, ini sedikit ini saya pribadi nih. Tadi ada yang belum dijawab belum pertanyaannya sama Walabu. Biar aku masuk. Yang di Eropa nanti kita kontak lewat WhatsApp ya, Wak ya. Yang di Eropa ya. Ya. Nama-nama yang Oke. udah di Eropa. Nah, Eropa tepatnya di mana itu, Wak? Kalau si tunggu ntar, aduh udah terhapus pula. Kemarin ada ku bacakan itu. Kalau si Botatron, si apa itu? Di Jerman atau Belanda dia itu? Belanda. Si Si Botak. Metatron masih numpang sama Oneness. Nah, Metatron ini lebih ngeri. Dia numpang sama perempuan ya kayak kumpul kebo gitu, satu kamar tidur ya kan. Lah dia kan ada istrinya. Ada istrinya kan? Di Indonesia. Iya. Jadi, Wak, berarti teman-teman Nah, ini dari nama wanita Ya. itu sebentar.
wanita itu depannya L, belakangnya A. Itulah sekarang teman kencannya si Metatron serumah mereka di Belanda. Wah. Waduh. Pantesan betah si ya. Bobby. Oke. Kita mau tanya, ada nggak ini Kores nanti sebelum ke kita lagi yang Islam nanya-nanya, kita naikin herdernya Kudis TV dulu nih. Kita naikin ke herder Kudis TV. Ini si Egya. Pak Egya, silakan Pak Egya. Oke, Pak Egya. Pak Egy silakan dibuka mute-nya dan open kamera. Mau dipertanyakan sama Bang Rudi, Rudi silakan langsung Pak Egy. Tak biada Mau mau dibantu kita dia. teman-temannya di tap-tap layar, di follow-follow. Apa tuh? Metatron nonton dia, Metatron nonton. Biar aja dinonton. Mute-nya dibuka, Pak. Mute-nya, Pak. Mute-nya dibuka, Pak. Salam Bang Rudi, dia Bater. Salam. Salam. Saya ini Kristen. Kan ada apa? Aku dengar tadi statement Bang Rudi. Di situ penghujat. Ya. Abang Rudi terhujat apa gimana itu sebenarnya? Nah, Coba dulu jelaskan. Kalau terhujat, kalau mengenai penghujat, yang jawab. Kalau mengenai penghujat, orang Kristen tidak bisa menilai si Edis. Yang bisa menilai si Edis itu adalah orang yang dia hujat, yakni orang Muslim. Orang Muslim sudah mengatakan dia menghujat, Bapak tidak bisa meralat itu. Silakan. gini loh, seharusnya kalau memang ada indikasi menghujat, seharusnya kawan-kawan Islam yang ini ya, seharusnya melaporkan Edis. Ini laporannya nggak ada. Sudah Bang. Macam mana melaporkan dia di luar negeri? Sudah ada pihak dari NU, Muhammadiyah, MUI itu sudah ke sana, tapi dia di luar negeri, Bang. Ya. Tapi Dan gini. penghujatan dari Edis TV ini, sementara Bangku ya, penghujatan ini bahkan dianalisa sama Pak Pendeta MEM sendiri. Ada yang namanya disebut dengan strawman. Pendeta MEM saja paham bahwa apa yang dia katakan tentang Al-Quran itu tidak bermaksud begitu. Artinya secara teologis bahkan sekelas Pak MEM pun sudah membuktikan kalau dia penghujat. Ya, ini namanya strawman. Jadi kalau masalah melapor kita nggak bisa melapor. Kenapa? Karena dia sebenarnya bukan menghujat Islam aja. Dia menghujat agama Kristen juga, karena sudah banyak yang bereaksi tentang Katolik pun dia hujat, Protestan garis arus utama pun dia hujat, mengatakan penyalipan karya iblis itu dianggap penghujatan. Karena saya udah baca jurnal ilmiah dari beberapa gereja-gereja menyatakan penyalipan itu karya Allah. Nah itu ya, jadi dia tidak menghujat agama Islam saja, tapi menghujat dua agama tanpa kalian sadari. Tuh, lanjut Walabu. Nah, Gini. Sebentar. Aku dulu nggak lama ada anak lagi di nanti akunnya Notan Nandar. Jadi aku nggak lama-lama. Edis berusaha. Kan Edis ada dibuat statement. Sabar Edis dulu. berusaha. Boleh saya ngomong? Bentar lagi ya. Jelaskan sedikit. Edis berusaha untuk dilaporkan ke Mabes. Tujuannya apa? Laporan itu nanti digunakannya untuk wawancara, untuk mengambil green card-nya, suaka. Makanya kemarin ada aku bilang jangan laporkan. Kalau dilaporkan dia cepat mendapat suaka dan dapat green card. Silakan. Saya sering nonton Edis TV, jadi saya ini penggemarnya juga ya. Tapi kalau untuk menghujat saya nggak paham. Jadi kalau masalahnya dia pernah ada statement bilang kayak gini, kalau saya menghujat, saya akan lompat dari Monas gitu katanya Kak Ripa. Kenapa Kak Ripa nggak membantah omongan dia dari aja kayak gitu? Ngapain dilaporkan? Penting dia lompat. Apa yang mau dibantah? Kalau dia tidak menghujat, dia lompat dari Monas. Dia aja nggak di Monas. Dia aja di Amerika. Gimana Bang ini? Ada-ada aja Bang. Udah Walabu aja yang jawab. Walabu aja paham itu. Lanjut Walabu. Harusnya dia udah mati kemakan omongannya sendiri sejak lama gitu loh. Ada. Kalau memang aku menghujat, aku lompat dibuktikan dong kalau aku menghujat. Itu dia. Masalahnya dia nggak siap dibuktikan lah ya. Udahlah Rudi, Kalau dia siap dibuktikan. Itu bau kali kau itu. Ngomong ke terus. Gak bau. Udah diamlah. Herder itu harus baik. Herder harus baik. Turun dia. Ya. Dia cuma mau ngata-ngatain dong. Udahlah, giliran Kores wawancara ya. Lai, lu masih lama di sini, Lai. Masih bisa. Lanjut. Mantap ya. Jadi Lai ini sebelum gua nanya-nanya, gua mau ada cerita lucu dulu dikit nih soal Edis ya. Jadi gua kan nyimak banget tuh yang video dia di Amerika pas Agustusan, video dia ngomong di rumah siapa tuh tua-tua semua tuh orang Kristennya.
sama video waktu si siapa namanya anak Batak itu nelpon pas dia lagi live. Ingat lu lah ya? Nah, Ingat. nah ini yang anak Batak nelpon lagi live, ini lucu. Kalau lu ingat lah ya, sama yang Ikhwan yang ingat juga. Jadi pas si anak Batak nelpon, doi ngomong kayak gini. Lae, tolonglah aku dulu, pinjamkan aku dulu 15 jutamu. Tahu nggak lu Bang? Lae, tahu nggak lu? Ada kayak gitu kan? Tahu itu. Iya, ada kan? Pinjam uang dia live ini anak Batak nih, anak Batak ya Rudi Simamora pinjam uang live ke Edis TV, Edis lagi live, dia angkat, dia jawab, jawabannya out of the box, luar biasa. Gini lah ya, masalahnya kita orang jauh, Iya. gimana nagihnya si anjir, Iya. Langsung si anjir, orang ada minta tolong. Yang dipikirin bantunya gimana caranya ini duitnya sampai enggak, ini Edis mikir gimana nagihnya, terus dia lanjutin lagi kata-katanya, kita aja kalau orang dekat nagihnya susah, apalagi saya orang jauh ya. Buset, ini manusia kikir banget manusia ini satu, itu satu ya, oh kikir nih orang nih. Muncullah yang kedua. Sebentar Koren. Iya. Donasi dia untuk studi di anak Batak 2,5. Donasi dia 2,5 juta donasinya dia. 50.000. Anjir, banyak banget. Udah emang manusia kikir banget ini satu manusia serius. Kikir banget manusia. Terus udah gitu ya. Satu kikir. Terus ada dua video dia. Video yang di rumah orang tua orang Kristen itu di Amerika sana, Lae. Tahu lu Lae? Nah, di situ kan dia nggak tahu itu. Apa tempat orang Advent, jemaat Advent itu. Oh, tempat orang Advent. Di situ. Ada saudaraku di situ. Dunia sempit ya. Ya iyalah ditahu. Nah, dia lagi nggak tahu lagi di strap atau gimana, dia ditaruh di tengah-tengah ruangan, ngomonglah dia di sana. Yang videoin dari belakang kan gitu kan. Ada yang videoin dari belakang nih. Nah, dia ngomong-ngomong katanya dia ini menghujat seperti ini karena banyak anak Tuhan itu dimurtadkan masuk Islam katanya kayak gitu tuh. Oh, gue bilang ke situ dia paniknya. Nah, terus di akhir video, lucunya di sini di akhir video dia bilang gini. Nah, terus kalau misalnya ada yang mau kolekte ngasih persembahan kepada saya, nanti ke saya aja gitu. Nanti kalau mau ke Pak saya pudin aja gitu. Kita pisah, kita nggak gabung. Si buset gue bilang. Buset. Aku ingat itu. Ingat kan? Anjir ini manusia kikir banget. Dia tahu donasi lagi banyak ke dia nggak mau digabung ini Saipudin jadi timnya gitu. Itu terus udah diomong gitu, ada yang ketawa di video, ada yang ketawa, hahaha ternyata yang videonya Saipudin. Yang videonya Saipudin coba. Anjir gondok jadi Saipudin serius. Baru dia ketemu orang kikir kan, lu makan itu orang kikir tuh. Itu yang kedua lah. Yang ketiga, panti asuhan. Ada panti asuhan di Medan sana lah, gue lupa apa namanya. Cuma panti asuhannya Kristen punya gitu. Dia naik di roomnya Muslim, Bang Faruk, roomnya Faruk Syani Parada, naik di room Muslim. Dapatlah. Itu. Udah tuh kan. Ternyata si panti asuhannya curhat. Dia ini fans Edis. Udah disuruh sama Bang Faruk, naiklah ke sana. Lu kalau naik di sana bisa dapat 10 kali dari sini gitu. Nah itu dia masalahnya abangku. Kagak dikasih naik gua abangku. Anjir lu, kikir banget. Jangan sampai ini maksudnya viewernya Edis itu di otak Edis ya. Jangan sampai viewernya Edis itu uangnya lari ke tempat lain gitu. Kayak gitu dia. Emang kikir banget yang manusia. Aduh. Tidak mau berbagi. Namanya Tidak mau berbagi. mana mau orang tenir, orang susah, udah jelas orang itu datang susah nggak punya uang minjam, kan disikatnya bunga 20%. Sesudah itu nggak bisa bayar, kan dihantamnya terus. Kayak gitulah si Edis, nggak mau dia berbagi. Iya emang gak mau. Ini soalnya gini lah. Kalau gue lihat ini kan kalau misalnya gue lihat penghujat di Islam ya, ada salah satunya Edis. Mereka kan golongan dari ekonomi menengah ke kuburan gitu, bukan ke bawah lagi, ke kuburan dia. Nah, si Edis ini salah satu yang begitu, tiba-tiba dia dapat uang banyak, uang kaget gitu, sehingga kikirnya tuh keluar, sifat aslinya keluar. Baru kan dia megang uang banyak ber-MM begitu kan, baru dia itu. Dan satu lagi yang paling lucu dia bilang gini, yang ingat waktu 17 Agustus entah apa itu ya, nah, dia gini bicaranya. Video saya orang lain yang dapat dolar, katanya aku enggak ada. Memalukan Ada itu, ada aku juga. Aduh, gue bilang, ini laut penginjilan gitu, atau memang nyari AdSense
sense konsepnya gitu loh. Coba lu lah ya, lu udah lama punya YouTube gitu kan, gua udah lama punya YouTube. Kalau ada orang misalnya baik dari Kristen maupun Islam melive-kan kita, ada kita strike, ada kita maki-maki gitu kayak Edis, ada nggak? Nggak pernah kan? Emang manusia ini munafik satunya anjir. Iya. Yang bicara itu cuma 2 orang, yakni Saifuddin, ingat dulu kan? Saifuddin ingat gua, iya. Bayar. Nah, baru mungkin diajari si Saifuddin lah, si Edis. Jadi mereka 2 ini kan sudah satu kamar ini. Oh iya bener ya, di situ belajarnya dia. Belajarnya di situ ya. Kamu nanti kalau YouTube strike aja kalau ada yang gitu-gitu ya. Aduh, emang ke duit larinya nih orang nih, emang ke duit serius. Nah itulah ya apa? Berbagi. Kikirnya miliaran dapat dia. Kecil suara Wak Labu. Ya, Suara Wak Labu kecil. Ya, dia dapatnya miliaran. Sama Kores Ya. tuh nih. Kores, Ya. kecilin volumemu ke TV dia suaranya. Ya. Dia dapat 4 miliar, ya dikasih lah Rudi Simamora 15 juta, berapa persennya lah itu kan. Tapi dia nggak mau kehilangan 1 rupiah pun nggak mau. Nah itu ngerinya dia tuh. iya ya, jadi tiba-tiba nggak percaya Tuhan gitu loh. Orang kayak gitu nggak percaya Tuhan. Aduh kalau uang dikasih ke sini nanti ini kapan jadinya gitu kali mikirnya. Nah ini nyangkut ke situ lah ya. Apa? Sebentar, satu lagi. Dia selalu pergi kemana-mana bilang gini, saya dipersekusi. Entah siapa mempersekusi dia. Makanya saya lari ke luar negeri. Padahal kita semua tahu, kalau kalian masih ingat, nanti cari di Al-Ayyubi Channel, ada tuh. Tahun 2021 dia menghujat Katolik, diingatkan sama Bob Samtir Simbolon. Tahun 2023 dihinanya lagi Katolik penyembah patung berhala. Bob Samtir Simbolon nggak terima, digertak, dia mau dilaporkan, dia lari ke Singapura. Dia lari itu karena digertak Bob Samtir Simbolon. Iya. Bukan karena dipersekusi. Aduh. Itu gue inget banget itu. Pokoknya orang-orang yang dia hujat itu marah banget sampai ada waktu itu zaman streamer ya, Ikhwan. Ada satu orangnya dia berdiri di atas genteng, terus bilang, kasih tahu aja saya di mana rumahnya itu. Nanti saya datang ke sana, saya penggal lehernya. Buset, sampai digituin ya. Gimana nggak bergetar itu lu tuh? Sampai kayak gitu loh. Lagi berdiri di atas genteng itu orangnya tuh. Iya, jadi dia lari Terakhir keluar negeri kabar, itu. Wak Labu, di terakhir kabar, ada namanya Pendeta Daniel itu, yang juga viral ada itu, dia wawancara aku di TV. Coba jelaskan itu, Wak. Itu ku kritisi itu ya. Beliau ini sama dengan pendukung para penghujat. Dia nggak ngerti apa apologet, apa hujater. Kan ada TikTokku, Pak Pendeta hati-hati gue bilang. Apa namanya ministry gitu ya. Apa namanya itu lupa aku. Mereka punya kantor di Indonesia juga. Jadi saya ingatkan, dia itu sedang mendukung seorang penghujat, hujater. Bukan seorang pendebat atau seorang apologet, bukan. Beliau bilang apa? Banyak jasanya ini kepada Kristen. Jasa apa? Aku bilang. Inilah membuat jadi berbahaya ya. Lama-lama kalau kalian lihat kan kalian jadi pala juga. Ini orang pala tak samperi kan gitu kan. Nah ini kuingatkan, jangan didukung orang penghujat. Sama dengan MIM dulu. Waktu kalian dia palak sama si Paul Zhang itu kan, dia sudah DPO Paul Zhang, dia berangkat ketemu dengan Paul Zhang. Akhirnya apa kan digertak waktu itu, yang dikobarkan oleh si Julius itu bilang ya, kalau ini kan DPO begini berduduk takut dia kan. Nah ini makanya aku bilang, kadang orang-orang ini nggak ngerti apa yang diucapkan. Mbak pahlawan serius, apa kontribusinya ke Kristenan? Nggak ada. Lanjut. Itulah maksud gua tuh. Apakah dengan misalnya contoh membahas Islam itu kontribusinya sangat banyak kepada Kristen gitu? Kalau di Islam kan kontribusi banyak itu lu bikin masjid, lu bikin pesantren, bikin sekolah, kontribusi banyak gitu kan? Atau buka Jumat Berkah, kontribusi banyak lah. Ini kok ngebahas agama orang lain dibilang kontribusinya banyak sama Kristen ya. Otaknya di mana yang seperti ini gitu? Otaknya pindah ke jakun kayaknya, hampir ketelan kayaknya itu otaknya. Ada dua Bang nih. Kores, kita izin sapa dulu Herder Edis Kudis TV dulu ya, mana tahu ada yang mau speak up tentang Edis TV ya. Bang James, Silakan. Bang James, Pak Jeff, Bang James sama Pak Jeff mau buka kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang Muslim. Ya, Pak James. Selamat malam. Malam bisa buka kamera Pak James. Oke. Saya undang di sini Pak ya. Sudah saya tahu. Oke, silakan mau bertanya kepada
Malam. Like Rudi. Mohon teman-teman dibantu di tetep layar, di share ulang, di posting ulang, dan jangan lupa di follow ya teman-teman kita di atas ya teman-teman. Silakan Pak James. Lanjut sama Pak Rudi. Selamat malam Pak Rudi. Pak Rudi. Malam. Pak Rudi Yohanes, saya mau tanya, Anda ini pendeta atau apologet? Kalau pendeta itu Pak, penjaga kuil. Tunggu, Jadi saya di kekristenan, tanya. ya Saya makanya aku tanya, jelaskan Anda dulu. Ya, ini hamba Tuhan. makanya saya tidak mau jadi pendeta sampai kapanpun karena itu penjaga kuil dan itu di kekristenan sebenarnya haram. Ada di kekristenan itu zaman Zeus. Nabi-nabi Zeus itulah yang dinamakan pendeta. Saya ini seorang pendebat. Oke, Anda kan pendiri Rumah Terang ya. Ya. Nah, saya dengar Anda ini seorang hamba Tuhan, pendeta yang berkhotbah di gereja. Apa benar itu, Pak? Saya bukan pendeta. Pendeta itu najis di kekristenan dan saya bilang, kok terus tetap dipaksakan saya harus jadi pendeta? Oke. Ya sudah. Terus yang kedua ini, Pak Rudi Yohanes, ini ada masalah apa Anda sama Edis? Edis itu kan cuma mau bantu soal Rudi Simamora. Nah, soal Rudi Simamora ini, dia cuma bicara sama Edis untuk bantu. Nah, setahu saya, Pak Rudi Yohanes ini kan dalang donasi untuk bantu Pak Rudi Simamora. Kok sekarang kenapa dibiarkan kasus perkaranya itu? Oke, aku jelaskan. Saya tidak pernah menggalang donasi untuk Rudi Simamora, itu keliru. Yang saya galang itu donasi agar saya bisa mengurusi kasus hukumnya. Bukan Rudi Simamoranya, tapi kasus hukumnya nih, prosedur hukumnya atau apa namanya ya, jalan hukumnya lah. Oke. Nah, Sekarang bentar, saya tanya. Jangan dipotong dulu loh. Kamu tadi bicara nggak saya potong. Siap. Ya? Lanjut. Nah, jadi waktu itu tanggal 18 Oktober mulainya. 1 November, jadi saya memungut donasi untuk saya berangkat ke Medan, mengurusi Rudi Simamora hanya 13 hari, nggak lebih dan tidak kurang. Jadi jangan salah artikan. Kalau Bapak tanya, kenapa saya tidak urusi sekarang? Kan saya sudah umumkan saya berhenti. Kenapa saya berhenti? Karena banyak yang iri, terutama waktu itu namanya PC the King. Dia ribut. Bahkan dia bilang gini, itu settingan si Rudi. Buktinya kan ketika pra-peradilan, kenapa tidak ada pelapor di situ? Saya bilang, kamu on. Yang dilawan itu bukan pelapor di pra-peradilan, tetapi pihak Polresta. Ada sesuatu yang tidak tepat menurut kami, maka kami buatlah pra-peradilan, kan gitu. Videonya ada waktu pra-peradilan segala macamnya. Nah, waktu si Edis bulan 5 mengatakan itu, saya kan tidak ada ribut. Saya anggap dia masih kekanak-kanakan. Dan dia baru ke Amerika, jadi wajar. Waktu itu kok nggak salah, memang ada saya hanya sekali saya ribut, udah. Dan waktu itu saya stop, karena saya waktu itu KKN, udah. Bulan 9 kemarin, kan dia mengeluarkan statement. Salib itu adalah rencana iblis. Kemudian saya ngajak debat. Ingat ya Pak, bulan 5 tidak ada saya sentuh lagi dia mengenai Rudi Simamora, karena saya bilang, tunggu Rudi Simamora keluar, nanti saya berurusan dengan dia. Sudah. Bulan 9 dia keluarkan statement itu, saya ajak berdebat, dia nggak mau. Ketika dia tidak mau, ya saya buat video untuk menjawab tentang dalil dia. Kemudian esok harinya, dia bukannya malah berdebat, tapi mengulang lagi peristiwa yang bulan 5. Wow, dengan dibumbui, saya menghabiskan donasi itu untuk diri saya sendiri. Padahal sudah saya jelaskan, ketika dia mulai masalah itu bulan 5, saya sudah jelaskan kau itu keliru, Dis. Rudi Simamora dipenjara di 2 tempat. Pertama di Polrestabes, yang kedua di LP. Yang di Polrestabes, saya urusi dia dengan baik dan benar. Yang di LP memang saya nggak urus. Kenapa saya nggak urus? Karena saya sudah stop, berhenti. Tanggal 1 November, nanti videonya ada di apa itu ya, punya si apa itu ya, ada nanti carilah Al Ayyubi channel, cari yang 2024 ya, silakan. Nah, oke, saya bicara lagi.
Katanya Pak Rudi Yohanes tadi bicara, Anda urus soal yang di perkaranya, perkara si Rudi Simamora. Nah, perkara itu kan di Mabes Polri, kenapa Anda tidak bantu? Itu bukan di Mabes Polri, di Polrestabes Kota Medan. Di Polres Medan, kenapa Anda tidak bantu? Siapa bilang saya tidak bantu? Saya bantu. Saya ke sana, bertemu dengan dia, bertemu dengan istrinya. Kami masuk persidangan, kami duduk persidangan. Ku bawa 7 pengacara. Foto-fotonya mau lihat? Ini foto-fotonya. Aduh, makanya fitnessnya di situ terlalu. Dia nggak tahu masalah, bahkan dia sok-sokan. Pra-peradilan itu kan surat menyurat kepada hakim. Sejak kapan pra-peradilan surat menyurat kepada hakim? Pra-peradilan itu, Pak Rudi Yohanes, pra-peradilan itu karena itu adanya pra-peradilan karena dia keberatan atas tersangka. Tersangka Ya. makanya itu dia ajukan pra-peradilan. Tersangka, penangkapan, baru SP3 dan apalah. Dia itu Nah. pra-peradilan itu hanya 7 hari. Itu Betul. diputuskan oleh majelis hakim atas dia statusnya dia sebagai tersangka. Bukan hanya tersangka, Bukan penangkapan. soal untuk perkara, untuk putusan. Betul. Nah, kalau seandainya Anda bilang itu Anda tidak mengurus, ya dia karena keberatan sebagai statusnya jadi tersangka. Karena saya tidak tahu rekam jejak Anda pada saat dia masih status saksi sehingga dinaikkan menjadi status tersangka. Di mana posisi Anda? Tunggu dulu. Di Sejak mana kapan dia posisi saksi? Anda? Makanya itu Sebentar, makanya James Bond. itu pada saat James saat Bond. dia ya tunggu saya Dengar cerita baik. dulu. Aduh. Tunggu Gantian saya kita bicara. Tunggu tadi Gantian saya kita- Bentar James Bond, gantian James Bond. Biar jelas, Rudi Simamora ditangkap tanggal saya nggak ngerti ya, di dalam KUH pidana itu nggak ada istilahnya diamankan, yang ada ditangkap. Dibawa dia dari rumahnya ke kantor polisi malam. Paginya saya kirim pengacara ke sana. Dan waktu itu uang belum ada. Masih menunggu pagi bom-bom live, dapatlah siang sekitar 5 juta. Sampai 9 juta kalau nggak salah. Sudah. Langsung besok hari itu malam, saya berangkat ke Medan. Sudah. Kami urusilah dia, mulai kasus di polisi, sama kasus pra-peradilan. Kenapa kami langsung pra-peradilan? Karena tanggal 17 malam dia ditangkap, sudah diamankan ke kantor polisi, subuhnya jam 2 langsung tersangka. Gimana sih Bapak ini? Ya oke, Anda itu sekarang saya tanya, Anda itu uang dari mana untuk bantu Rudi Simamora? Uang dari mana Anda dapat? Kalau seandainya itu uang pribadi Anda katakan itu uang pribadi. Ini kan uang dalangan bantuan orang. Sekarang saya tanya, itu uang dari mana? Anda bantu Rudi Yohanes itu uang dari mana? Tunggu dulu. Anda harus Si Nandar nggak live membuktikan. lagi, Nandar. Anda harus buktikan. Nah, makanya Nandar, kau live nggak, Nandar? Ada bang, Makanya- aku yang kan di YouTube. Makanya itu Tunggu, cari dulu. Rifa MOW. Macam nggak tahu aja kawak labu. Pada punya aku seringnya ditembak. Sudah lama. makanya itu Anda tidak Bentar Bang Bang James, Ya, sabar. Oke, kita turunkan aja. Kita cari yang lain aja.